meziyetim bu. 100 tahun penawanan akan segera berakhir. Aku akan menjadi penguasa dunia, dan kamu akan menjadi Han dari Crimea. Bersama kita akan memerintah 3 benua. Mehmet pun berkata, lalu bagaimana dengan Pangeran Mustafa? Apakah mereka akan membiarkanmu memerintah jika ia masih hidup? Sahin pun menjawab, itulah mengapa sekarang menjadi giliran dari Pangeran Mustafa. Jangan khawatir adikku, aku akan mengeluarkanmu secepatnya dari lubang ini. Safiye Sultan bertanya pada Handan, bagaimana keadaan raja? Apakah dokter mengatakan sesuatu? Handan pun menjawab, jangan khawatir sultanku, tidak ada tanda-tanda pemulihan. Safiye pun berkata, pergilah ke ruanganmu Handan, tidurlah dan beristirahatlah, karena kamu tidak terlihat baik. Kamu akan jatuh sakit. Handan pun menjawab, kamu sangat kuat, kamu nampak sangat baik. Terlihat seperti kamu sudah menguburkan putraku dan memulai negosiasi. Safiye pun menjawab, jika kamu mengatakan tentang Halimah Sultan, aku hanya mengingatkan dia untuk melindungi pangeran kita. Handan pun berkata, kita berdua tahu kebenarannya sultanku. Aku tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu bernegosiasi untuk menaikkan tahta pangeran, karena kamu telah melakukan hal yang sama padaku. Safiye pun berkata, aku harap kamu mendengarkan apa yang aku katakan pada hari itu. Aku harap kamu tidak melakukan apapun di belakangku setelah kamu mengatakan setuju untuk mendengarkanku. Handan pun menjawab, mungkin Halimah juga akan mendengarkanmu, dan kalian akan hidup damai bersama. Aku berdoa pada Tuhan agar putraku segera sembuh. Di tempat lain, penjaga berkata pada Fahriye kalau Sahin telah menunggunya di taman. Bahçede sizi bekliyor. Sebelum Fahriye pergi, tiba-tiba Bulbul datang kepadanya dan berkata kalau Safiye Sultan bertanya-tanya tentang dirinya. Fahriye pun menjawab, kalau aku akan pergi ke taman dan beritahukan pada ibuku. Namun Bulbul berkata, kalau sebaiknya ia tidak pergi karena penyakit ada di mana-mana. Namun Fahriye tetap pergi. Saat Bulbul berbalik, rupanya ada Hachi diam di belakangnya, hingga membuat Bulbul terkejut. Hachi berkata, kami memiliki banyak pekerjaan di harem, tapi Bulbul Efendi tidak terlihat. Siapa yang tahu di mana keberadaannya? Kim bilir hangi dala kondu? Ah, buradaymış. Oh, di sini dia rupanya. Bulbul pun menjawab, aku sangat kelelahan sejak kemarin. Suaraku seakan sudah habis. Hachi pun berkata, kamu terlihat pucat. Kelopak matamu juga terlihat turun. Bulbul meskipun panik, ia tetap menjawab, aku baik-baik saja. Aku hanya tidak tidur tadi malam. Namun Hachi memeriksa suhu tubuh dari Bulbul. Setelah melakukannya, Hachi pun berkata, kamu telah terkena demam. Bulbul pun semakin panik, lalu berkata, jangan bermain-main denganku Hachi Aga. Aku baik-baik saja. Namun Hachi bertingkah seakan Bulbul sudah terkena cacar. Ia menutup hidungnya dengan kain. Hachi pun berkata, kamu tidak akan pernah mengetahuinya Bulbul Aga. Kamulah yang telah menemukan tubuh dari Casnigar Aga. Dalam kasus itu, kamu seharusnya dikarantina. Bulbul semakin takut dan berusaha mendekati Hachi, tapi Hachi mundur lalu tertawa. Bulbul sadar kalau ia telah dikerjain oleh Hachi. Ia pun merasa kesal dan berkata, kamulah yang harus dikarantina pembohong besar. Aku bersumpah aku tidak sakit. Hachi pun berkata, kalau begitu, jika kamu tidak sakit, maka kembalilah bekerja. Hachi pun pergi dan Bulbul merasa bersyukur pada Tuhan kalau ia baik-baik saja. Safiye melewati harem lalu bertanya pada Janet, apakah ada orang yang sakit? Aku harap kalian berhati-hati. Janet pun menjawab, jangan khawatir sultanku, pencegahan telah dilakukan. Hanya Mavirus yang malang yang sakit. Kami telah menempatkannya di karantina.
Golge lalu berbicara pada Xavier dengan bahasa isyarat. Xavier tidak mengerti, lalu bertanya pada Janet apa yang ia katakan. Janet pun berkata, Mahpeker, dia masih di dalam penjara, itulah yang ia katakan. Tapi aku juga baru saja berbicara pada Mahpeker. Dia menginginkan bantuanmu untuk mengeluarkannya dari penjara. Xavier pun menjawab, aku sudah punya cukup banyak masalah. Aku tidak bisa membantunya. Biarkan saja dia di sana. Bırak kalsın. Benar dong yang dibilang oleh Janet. Nasya hanya mempunyai nilai karena raja. Jika raja sudah tidak ada, maka Nasya tidak berguna baginya. Jadi disinilah kita tahu sifat buruk dari Xavier Sultan. Sultanım. Di taman istana, Faria bertanya apakah Mehmet tahu kalau akulah yang telah melakukan hal ini. Kamu tidak memberitahukannya kan? Sahin pun menjawab, tidak ada yang perlu disembunyikan Sultan aku. Biarkan dia tahu pengorbanan yang telah kamu lakukan. Biarkan dia tahu betapa besarnya cintamu. Faria menjawab, seharusnya dia tidak perlu tahu Sahin. Aku adalah seorang pengkhianat untuk darah keluargaku sendiri. Aku adalah seorang pembunuh. Sahin pun berkata, rasa bersalah jauh lebih berbahaya dari penyakit cacar Sultan aku. Hal ini sudah terjadi. Kamu seharusnya memikirkan masa depan. Faria pun berkata, apa masa depanku? Aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tahu ini tidak akan membuat lebih baik. Tapi Tuhan tahu aku melakukan ini dengan tidak sengaja. Pangeran Mustafa juga telah jatuh sakit. Wabah itu juga menyerangnya. Mendengar hal itu, bagaikan suatu jackpot bagi Sahin. Ia tidak lagi perlu melakukan apapun untuk pangeran. Ia diam namun ia terlihat tersenyum. Golge datang ke penjara untuk menemui Nasya. Ia menyuruh penjaga untuk membukanya. Namun penjaga berkata, tidak, karena itu dilarang. Wanita itu tidak boleh pergi. Golge pun berpura-pura akan pergi. Namun rupanya ia menghajar pria itu dan pria itu pun menjadi jatuh pingsan. Golge lalu mengeluarkan Nasya dari sana. Nasya kemudian berkata, apa yang kamu lakukan Golge? Kamu akan dalam masalah. Golge menjawab, kita berdua akan bersama-sama melarikan diri. Nasya pun berkata, tidak Golge, aku tidak mau melarikan diri lagi. Aku tidak bisa meninggalkan Sultan Ahmed. Hiçbir yere gidemem. Namun Golge tetap membawa Nasya keluar dari sana. Di penginapan, ayah Nasya berkata pada pelayan yang membawakan makanan untuknya, Hasan, aku ingin mencari seorang gadis. Aku ingin pergi ke pasar perbudakan. Hasan pun berkata, aku akan memberitahukan keinginanmu dan mereka akan membawakan gadis cantik malam ini. Ayah Nasya pun berkata, bukan gadis yang seperti itu. Aku datang untuk putriku, untuk menemukannya. Aku tidak tahu di mana dia. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup. Tapi aku telah berjanji pada ibunya. Aku tidak akan kembali tanpa putriku. Ayah Nasya pun memberikan 1 koin emas, lalu berkata, bantulah aku. Hasan pun mengerti. Kembali ke istana, Nasya kini sudah di depan ruangan raja, bersama dengan Golge. Dia pun berkata pada penjaga, biarkan aku masuk. Aku ingin melihat raja. Hachi tiba-tiba datang dan marah karena melihat Nasya di sana. Bagaimana dia bisa keluar? Golge, apakah kamu yang membawanya keluar? Golge hanya diam dan menunduk. Nasya lalu berkata, Hachi Aga, raja akan segera pulih dan secepatnya dia akan membuka matanya dan dia akan bertanya tentangku. Apa yang akan kamu beritahukan? Hachi pun menjawab, lalu bagaimana kamu akan menjelaskan kalau kamu telah melarikan diri? Kami tidak membuatmu di dalam penjara tanpa alasan. Hachi lalu menyuruh penjaganya untuk membawa Nasya kembali. Tapi Golge segera menghadang. Nasya juga berkata, jika kamu menyentuhku, maka kamulah yang pertama kali akan terbunuh. Dervis dari dalam ruangan lalu keluar. Dervis bertanya, Hachi Aga, keributan apa ini? Hachi pun menjawab, maafkan aku Pasha, wanita ini telah kehilangan akal sehatnya. Dia bersikeras untuk masuk ke dalam. Tapi jangan khawatir,
Kami akan mengurusnya. Nasya pun berkata pada Dervis, "Kumohon biarkan aku masuk, Pasah. Biarkan aku pergi ke dalam. Biarkan aku melihatnya. Setelah itu, kamu bisa membuatku di penjara jika kamu menginginkannya atau membunuhku." Tanatın, öldürün umurumda değil. Dervis pun menatap Nasya. Ia menyadari ketulusan dari Nasya. Namun Hachi berkata, "Jangan bodoh, di sana ada kematian. Kamu tidak bisa masuk ke dalam." Yürü hadi yürü. Bırak. Namun Dervis menghentikan Hachi. Dervis berkata, "Biarkan ia tinggal di dalam. Apa yang menurut raja berharga, maka kita juga akan menganggapnya berharga. Jangan menilainya dengan buruk. Dia juga tidak akan terluka." Nasya pun senang mendengar Dervis yang berpihak padanya. Nasya pun berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan hal ini, Pasah. Tidak akan pernah." Asla.